Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah dari Prodi Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja. Apa kalian tahu apa sih motivasi kerja itu? Motivasi kerja adalah kemauan kerja yang timbul karena adanya dorongan dari dalam diri karyawan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan fisik dan sosial, di mana kekuatannya tergantung daripada proses pengintegrasian tersebut. Nah, sekarang kita membahas mengenai jenis-jenis motivasi kerja. Menurut Hasibuan, terdapat dua jenis motivasi kerja. Yang pertama, ada motivasi positif. Apa sih motivasi positif itu? Dalam motivasi positif, pimpinan memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, ini semangat kerja bawahan akan meningkat. Insentif yang diberikan kepada karyawan di atas standar dapat berupa uang, fasilitas, barang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motivasi negatif. Dalam motivasi negatif, pimpinan memotivasi dengan memberikan hukuman bagi mereka yang bekerja di bawah standar yang ditentukan. Dengan motivasi negatif, semangat bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut dihukum. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang dapat berakibat kurang baik. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki motivasi yang positif ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek-aspek motivasi kerja. Menurut Winardi, terdapat 3 aspek utama yang menjadi pendorong motivasi kerja seorang karyawan. Yang pertama yaitu keinginan. Ketika kita memiliki keinginan, maka motivasinya terpacu untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang kita inginkan. Yang kedua yaitu kebutuhan. Seseorang memiliki motivasi yang tinggi bila seseorang itu butuh, betul tidak? Ketika seseorang membutuhkan sesuatu, misalnya gaji, kompensasi, maka pekerjaan yang akan terpacu untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya yaitu rasa aman. Seseorang akan berusaha melakukan sesuatu juga disebabkan ketakutan saat orang tersebut tidak melakukan sesuatu, sehingga alasan motivasi muncul karena ketika seseorang melakukan sesuatu, dirinya merasa aman. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai asas-asas motivasi kerja. Asas motivasi kerja dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, asas mengikutsertakan. Yang kedua, asas komunikasi. Yang ketiga, asas pengakuan. Yang keempat, asas wewenang yang didelegasikan. Dan yang terakhir yaitu asas perhatian timbal balik. Oke teman-teman, untuk memahami lebih lanjut mengenai asas-asas motivasi kerja, mari kita nonton video selanjutnya. Yang pertama, asas mengikutsertakan. Asas mengikutsertakan maksudnya yaitu mengajak karyawan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan ide-ide, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, karyawan merasa ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan, sehingga moral dan gairah kerjanya akan meningkat.
Selanjutnya yaitu asas komunikasi. Asas komunikasi maksudnya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. Dengan asas komunikasi, motivasi kerja bawahan akan meningkat, sebab semakin banyak seseorang mengetahui suatu soal, semakin besar pula minat dan perhatiannya terhadap hal tersebut. Selanjutnya yaitu asas pengakuan. Asas pengakuan maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. Bawahan akan bekerja keras dan semakin rajin jika mereka terus-menerus mendapat pengakuan dan kepuasan dari usaha-usahanya. Kemudian, asas wewenang yang didelegasikan. Asas wewenang yang didelegasikan adalah mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkreativitas dan melaksanakan tugas-tugas atas atasan atau manajer. Dalam pendelegasian ini, manajer harus meyakinkan bawahan bahwa karyawan mampu dan dipercaya dengan menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Yang terakhir yaitu asas perhatian timbal balik. Asas perhatian timbal balik adalah memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan, di samping berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan bawahan dan dari perusahaannya. Dari materi yang telah kita paparkan mengenai motivasi kerja, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan motivasi kerja? Nah, untuk meningkatkan motivasi kerja, di sini terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu berikan inspirasi. Semua pemimpin yang hebat mampu untuk menginspirasi tim yang dipimpinnya. Berikan pandangan jauh ke depan mengenai bisnis dan perusahaan yang bisa dicapai dengan berkaca terhadap kesuksesan bisnis lain. Yang kedua, berikan kesempatan. Ada banyak anggapan bahwa mikromanajemen akan menghambat kreativitas dan membunuh motivasi. Oleh karenanya, berikan karyawan Anda kesempatan dan kekuatan untuk mengekspresikan diri mereka. Mulailah dari hal yang sederhana, seperti menerima dan menjalankan salah satu masukan yang disampaikan karyawan. Selanjutnya, tetapkan tujuan. Semua orang membutuhkan tujuan pribadi agar mampu konsisten dalam menjalankan sesuatu demi mencapai tujuan. Kemudian, jangan terlalu mengkritik kesalahan. Tidak semua kesalahan sama. Kecerobohan dan kelalaian memang perlu segera diatasi. Namun, jika kesalahan tersebut terjadi setelah karyawan sudah bekerja keras, maka pujilah usaha mereka. Jika kerja keras mereka sama sekali tidak dihargai, maka sama saja dengan kamu membunuh kreativitas, inovasi, dan inisiatif karyawan. Selanjutnya yaitu berikan penghargaan. Walaupun sederhana, namun cara ini harus dilakukan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa salah satu hal terbaik yang dapat kamu lakukan terhadap karyawan yaitu mengenali usaha mereka dengan mengatakan terima kasih ketika mereka melakukan sesuatu yang baik. Selanjutnya yaitu berikan feedback yang membangun. Karyawan memerlukan feedback positif untuk merasa termotivasi. Namun, mereka juga membutuhkan feedback negatif yang disampaikan secara konstruktif. Karena ini akan menunjukkan bahwa kamu peduli terhadap mereka dan tidak meninggalkannya saat keadaan menjadi sulit. Yang ketujuh, sampaikan perkembangan bisnis. Ciptakan rasa
urgensi yang lebih besar kepada karyawan dengan cara memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, khususnya aspek keuangan. Selanjutnya, yaitu berikan reward bagi karyawan berprestasi. Coba untuk memberikan bonus dari keuntungan perusahaan bagi karyawan, walaupun itu kecil. Dengan demikian, mereka akan terus termotivasi untuk semakin bekerja keras. Kemudian, jangan biarkan karyawan bekerja di luar kemampuan. Jangan terlalu membiarkan atau memaksakan suatu pekerjaan kepada karyawan jika mereka tidak sanggup, baik dalam hal jam kerja atau bobot pekerjaan. Selanjutnya, berikan perhatian. Karyawan perlu untuk merasa penting. Mereka harus tahu bahwa posisi dan hasil pekerjaan mereka dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.